Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki 100 rahmat yang Allah simpan. Dari 100 rahmat itu hanya satu rahmat yang Allah berikan kepada seluruh umat di dunia ini. Dengan satu nikmat ini, seekor singa yang sangat galak, dia sangat mencintai anaknya. Dengan satu nikmat ini, satu rahmat ini, Allah menjadikan serigala yang sangat buas, menjadikan unta yang sangat buas, menjadikan ular yang sangat berbisa tidak akan menyakiti anaknya. Allah menjadikan dengan satu rahmat ini dunia penuh dengan kenikmatan. Terus bagaimana dengan 99 rahmat lainnya? Allah menyimpannya nanti ketika di akhir nanti, para sahabat. Allah menyimpannya ketika kita membutuhkan nanti, ketika di akhir zaman nanti. Bayangkan jika Allah tidak memberikan rahmat kepada hewan-hewan melata yang buas tersebut. Sudah barang tentu ketika singa melahirkan, dia akan memakan anaknya. Sudah barang tentu ketika buaya melahirkan anaknya, dia akan memakan anaknya. Tapi tidak dengan rahmat Allah. Tapi kita sebagai manusia, kadang setan memberikan was-was pada diri kita. Aku telah berbuat dosa yang banyak. Semua dosa telah aku lakukan. Maksiat, berzina, mabuk, mencuri, ghibah, berkorupsi, dan lain-lain. Tidak mungkin Allah mengampuni saya. Tidak mungkin Allah mau menghapus dosa-dosa saya. Maka jalan terbaik adalah saya bunuh diri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah sekali-kali kita untuk putus asa. Jangan pernah sekali-kali kita untuk bisa berpaling dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sangat besar, sangat luas, para hadirin sekalian. Bahkan lebih luas dari rahmat seorang ibu pada anaknya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, sangat mencintai kita, dan sangat senang pada kita jika kita berdosa kemudian bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat kursi mengatakan Allah jauh lebih senang, jauh lebih suka akan taubat hambanya dari seseorang yang berkelana di padang pasir dengan onta-ontanya, dan ontanya pergi semuanya. Ketika onta balik itu, orang padang pasir mengatakan, wah ya Rob, anna rabbuka anta abdi. Saking senangnya sampai kebalik ucapannya. Ini dikalahkan oleh rahmat Allah, dikalahkan oleh kesenangan Allah ketika Allah mendapatkan hambanya bersujud dan beristighfar kepadanya. Betapa besar dosamu, seberapa dalam kesalahanmu, dan sebesar buih lautan maksiatmu, Allah akan datang dengan jutaan lebih besar rahmatnya. Maka kita wajib mengharapkan rahmatnya Allah. Maka sahabat sekalian, bahkan Allah mengatakan, tidaklah sekali-kali kalian umat manusia mampu masuk surga dengan amal kalian. Rasulullah mengatakan seperti itu. Ditanya sahabatnya, Rasulullah, apakah termasuk engkau seperti itu? Termasuk saya. Wa illam yarhami rabbi. Jika Allah belum memberikan rahmat pada saya, tentu Rasulullah SAW menjadi orang terdepan masuk surga. Beliau mengajari kepada kita bahwa kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, bukan karena wakaf kita, bukan karena sedekah kita, bukan karena amal perbuatan kita, tapi kita masuk surga murni karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada zaman dahulu, pada zaman Bani Israel, ada seorang petapa abid yang suka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Dia beribadah setiap hari, beribadah setiap hari, beribadah setiap hari. Dan Allah memberikan kepada dia sebuah dilema setiap hari jatuh ke pangkuannya untuk dia nikmati. Kemudian ketika dia mulai hisab, ditanya sama Allah, kamu ingin masuk surga
karena rahmatku atau karena ibadahmu. Abid ini dengan rasa bangga, saya telah 500 tahun beribadah sama Allah, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berdosa, tidak pernah saya menyakiti orang lain karena saya hidupnya di atas gunung. Maka ya Allah, masukkan saya ke surgamu ya Allah dengan ibadah saya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, baik, akan aku timbang amalanmu. 500 tahun beramal baik di sebelah kanan, ditimbang dengan satu nikmat penglihatan. Maka ibadah 500 tahun ini tidak seimbang dengan nikmat penglihatan 500 tahun. Maka Allah mengatakan, pergilah kamu ke nerakaku, karena ibadahmu tidak mampu untuk mencukupi nikmat penglihatanmu selama 500 tahun. Kemudian dia sadar dengan kesalahannya. Ya Allah, fadkhilni jannataka birahmatika ya Rabb, masukkanlah aku kepada surgamu ya Rabb dengan rahmatnya. Maka Allah memasukkan dia dengan rahmatnya. Maka sahabat sekalian, tidak ada kata susah bagi Allah. Tidak ada kata susah bagi Allah untuk menghapus kesalahan kita. Tidak ada susah bagi Allah untuk memindahkan kita dari lingkungan yang kurang baik ke lingkungan yang jauh lebih baik. Karena apa? Allah maha luas rahmatnya, Allah maha luas pengampunannya. Teman-teman yang di luar masih banyak kesalahannya, segala beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha luas ampunannya dan Allah akan mengampuni kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak kasus bunuh diri di Jepang, banyak kasus aborsi di negara-negara barat. Apa penyebab ini semuanya? Karena mereka sudah mulai kehilangan rasa rahmat yang Allah berikan. Rasulullah mengatakan, man lam yarham fil ardi la yarhamhu man fis sama. Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang pada makhluk-makhluk Allah di dunia, maka Allah tidak akan pernah memberikan kasih sayang. Maka kita tingkatkan rahmat kita, kita perbanyak cinta kita kepada anak-anak kita, agar apa? Allah semakin mencurahkan rahmatnya kepada kita. Allah memberikan kemudahan kepada kita. Mungkin sebab kita mendapatkan kesusahan sama ini adalah kita kurang berikan rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mencium anaknya. Melihat hal ini, orang Badui berkata, ya Umar, mengapa engkau mencium anak-anak? Kenapa saya tidak boleh mencium anak-anak? Saya selama hidup 20-30 tahun ini, kata orang Badui tadi, tidak pernah mencium anakku. Kata Umar, bagaimana? Betapa kerasnya hatimu. Saya orang paling keras dari Rasulullah juga mencium anakku sebagai bentuk rahmat. Setelah seperti itu, baru orang Badui mencium anaknya. Marilah kita perbanyak rahmat kita kepada makhluk Allah dari dunia ini, agar Allah Subhanahu wa ta'ala membanjiri kita dengan rahmat yang begitu besar. Semoga di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini, kita keluar dengan rahmat Allah, kita keluar dengan maghfirah dari Allah, dan kita keluar menjadi pribadi-pribadi yang Allah cintai dan Allah banggakan. Kafana bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.